Hai, halo semuanya. Balik lagi sama Raihan dan sekarang alhamdulillah bisa konsisten ya. Kemarin gue ngetek, sekarang ngetek lagi gitu. Kemarin ada sekitar sejam. Terus mulut gue tiba-tiba capek atau misalnya udah semangatnya hilang nih. Nah, kenapa ya bisa begitu? Semoga sekarang bisa lebih atau mungkin semoga ada nih bahan-bahannya seru gitu ya. Sekarang di 31 Maret 2022 gue ngetek dan di jam setengah 2. Hmm, ini gue ngelihat di berita ya di Line Today. Katanya ini dipublikasi sama genpi.co, katanya BMKG membunyikan peringatan buat warga Jakarta yang diimbau waspada. Nah, mungkin di sini sih gambarnya hujan lagi nih. Jadi mungkin ya gimana ya, sekarang di bulan Maret tapi udah mulai masuk musim hujan. Masih sih ya, terus musim hujan kan yang ber belakangnya kayak September, Oktober, November, Desember ya kan. Tapi ini di bulan Maret masa mau hujan juga, apalagi ini ada peringatan ya, mungkin hujannya badai juga apa, jangan sampai deh kayak waktu itu gitu, kayak tahun baru gitu apa banjir parah. Tuh waktu itu juga Jakarta kan kayak banjir juga tuh, jadi kemana-mana agak susah gitu kan. Semoga well done aja sih, jangan sampai masih bisa beraktivitas lah. Ini katanya masuk siang hari hujan turun disertai kilat petir di sebagian ibu kota seperti Jakarta Barat, Selatan dan juga Jakarta Timur, itu sih kata BMKG. Berarti aware aja lah ya, kalau yang bawa motor bawa mantel dicukupin, mantelnya juga yang jangan yang jelek-jelek amat gitu, yang bagus. Jadi kalau misalnya lu pakai perjalanan jauh tuh baju lu nggak basah gitu. Atau kalau emang lu nyantai aja gitu perjalanannya, terus misalnya lu barang bawaannya nggak banyak doang, kayak cuman kaos sama celana doang, ya boleh lah pakai yang ponco-ponco gitu kan. Tapi nggak tahu deh, gue sih biasanya kalau pakai ponco gitu pasti ada aja yang tembus, masih ada juga yang basah gitu. Jangan lupa kalau habis kehujanan langsung mandi. Mungkin lo tipikalnya orang kayak gue kalau misalnya habis kehujanan ya, habis naik motor atau gimana, itu kalau nggak langsung mandi pasti nanti badannya berasa nggak enak gitu, makanya langsung mandi. Nggak tahu ya, apa mungkin katanya air hujan itu kotor kan ada debu-debu, kalau lo nggak mandi nanti kotorannya atau bakterinya keserap sama tubuh lo gitu, kena kulit, di rambut, makanya langsung mandi. Nah, gue juga kalau misalnya orang yang tipenya nih, kalau orang kehujanan, daripada gue minggir neduh, gue lebih baik udah lanjut aja, ngapain nanti juga gampang tinggal mandi gitu, jadi nyampe nya cepat terus mandi gitu, terus gue bisa melakukan banyak hal daripada gue neduh, gue main HP, waktu gue berkurang gitu ya. Cuman gue pikir-pikir lagi pas gue ngomong ini, kayaknya situasi itu bisa gue take atau gue ambil jikalau gue lagi keadaannya mau pulang. Coba what if kalau gue keadaannya mau pergi gitu, nah gimana lu kehujanan nanti nyampe ini nggak ada baju ganti gitu di kantor ya. Bingung juga sih. Kalau gue magang dulu, waktu itu gue magang, eh keren sih. Jadi ini cerita gue mau cerita soal gue magang nih kayaknya. Gue magang waktu itu di Telkomsel di Gatot Subroto gitu kan, di bagian networking. Gila, gue mau ngucapin thank you banget nih kalau misalnya ada yang denger, Pak Budi atau Mas Budi. Dulu gue pembimbing ininya Pak Budi tuh, gila. eh Anak bapak-bapak tapi jiwanya semangat banget, milenial gitu. Terus bagusnya enaknya waktu gue magang di situ, jadi kan gue dari Bekasi ya, gue udah nyobain nih transport gitu. Oke, gue dari Bekasi biasanya enaknya tuh naik busway. Kalau gue naik busway yang biasa 3,5, nyampe nya agak lama tuh kan, dia nanti masuk tol Bekasi, keluar dulu di Cawang gitu. Mana gue dulu satu ketika tuh sempet pas mau keluar Cawang tuh, dari tol Cikampek, tiba-tiba busway-nya trouble dong. Terus akhirnya kita dipindah move gitu, pindah bis gitu, dan alhasil gue pasti telat tuh waktu itu ya, dan lama juga. Kalau enggak pakai busway yang royal, yang itu yang apa namanya, yang agak mahal, misalnya bayar 13.000 atau berapa gitu, lo naik di Bekasi, turun tuh langsung di keluar tol dalam kota yang di Komdak gitu. Nah, kalau misalnya jalan tolnya lagi nggak rame atau lagi nggak ada polisi, kadang mau tuh supir busway-nya mau turun di Telkomsel gitu, jadi pas di jalan keluar dia pelan-pelan gitu, jadi sembari busnya
melanin, kita sembari turun, nanti tinggal lompat-lompat pagar gitu aja kan, kayak gitu tuh. Nah kadang gara-gara ini mahal banget gue 13, nanti pulang 13 lagi gitu kan. Kalau pulang kan naik bis serupa gitu kan, bus kota gitu kan. Ada yang kalau misalnya, kalau gue kan ke Bekasi, berarti ada yang kayak Kemang Pratama, terus kalau nggak ada yang ke Galaksi atau Mayasari yang kayak Mayasari yang antar provinsi gitu kan, bukan yang Mayasari 9A atau apa, bukan yang warna biru gitu juga yang terintegrasi yang busway. Kalau nggak gue naik yang Royal juga tadi gitu kan. Cuman kan kalau bus takutnya macet juga di jalan gitu kan, walaupun lebih enak lu tinggal duduk aja. Tapi kadang penuh banget kan, lu bisa bisa kadang kalau nggak diri gitu. Cuman kayak nggak diri deh, kalau udah pada duduk udah gitu, nggak ada yang boleh masuk. Cuman ada kayak bangku-bangku gaib gitu, kayak misalnya di tempat kenek, jadi keneknya aja yang diri, nah gitu tuh. Enaknya kalau misalnya pulang naik bus gitu kan yang rame-rame, wih gila, wah ini kerja di sini nih, wah enak banget ya kerja di sini, kayak sejahtera tuh, pakai headset yang merek brand mahal gitu, JBL, Audio Technica, keren ya lanyardnya gitu, lo jadi lebih bersosialisasi gitu. Cuman selama gue magang itu, gue lebih common, lebih suka pakai motor. Jadi gue pergi pakai motor, pulang pakai motor. Emang suka, anaknya demen motoran kan. Nah waktu itu beberapa kali gue naik motor, tapi kan waduh, Kalimalang nih, kadang macet, terus panas, aduh keringetan lagi, gue gak enak kan, takutnya bau di kantor. Nah akhirnya katanya sih waktu itu gue denger katanya, iya ada kok nih anak-anak kantor yang main futsal, main bola, main badminton, nge-gym gitu. Akhirnya gue tanya gimana tuh cari infonya, coba aja ke lantai berapa ya, seinget gue lantai 7 deh gitu. Coba aja ke lantai 7, itu tempat ini olahraga kok. Akhirnya gue lihat, iya dong lantai 7 tuh kayak ada, benar-benar kayak tempat gym gitu. Ada satu aula, ada satu ruangan tuh yang gede banget. Itu tempatnya kayak karpet-karpet, kayak lu misalnya latihan karate atau latihan muay thai atau apa gitu. Ada lagi yang agak ke arah sananya itu tempat peralatan-peralatan gym gitu. Terus kita lihat juga kayak ada madingnya gitu. Oke, lu kalau mau ikutan bola, lu bisa menghubungi si ini. Lu kalau mau ikutan futsal bisa menghubungi di sini. Akhirnya gue sering ikut di apa namanya, ikut futsal gitu. Ih gue seneng banget gue bisa ikut futsal, ketemu ternyata yang futsal ada juga yang satu lantai sama gue kalau nggak salah tuh di lantai 9 apa ya, lantai 9 apa lantai berapa ya, pokoknya gue inget banget kalau satu kali naik tangga lagi tuh langsung masjidnya gedung Telkomsel TLT. Abis itu jadi seneng gitu, gue bisa ketemu selain another divisi gitu kan, kayak oh iya mas gitu, oh di lantai ini juga, iya divisi apa, oh iya saya network mas gitu. Oh gila, dia di apa ya, suasana kantor tuh bukan kayak yang lantai ini khusus lantai segini khusus anak finance semua gitu, terus bangkunya ada sekat-sekat, enggak, jadi emang kayak open space gitu, lo mau duduk di mana aja seterah lu gitu. Ih bagus, enak deh, gue kayak masih ada di foto-fotonya. And then after that yang enaknya ternyata kalau misal lu, gue lihat kan pas di tempat gym itu ternyata pagi-pagi ada juga tuh yang nge-gym. Misalkan masuk kantor jam 8, jadi udah ada yang datang misalnya dari jam 6 atau dari jam 7 gitu, dia nge-gym dulu 1 jam, entah angkat beban, entah treadmillan. Nah terus gue tanya, ini apa, ini kamar mandi buat yang kalau misalnya selesai nge-gym mandi. Wah gue kepikiran dong, wah kalau gitu gue berangkat pagi-pagi nggak usah mandi aja, tinggal kesini terus mandi, toh masuk jam 8, kalau gue masuk datang setengah 9 gue tinggal mandi di tempat gym kan, gitu enak ya. Ih enak banget. Terus ya udah gue beberapa saat tuh kayak 2 minggu terakhir mau selesai magang, akhirnya udah gue sebelum masuk magang gitu ngantor, akhirnya gue mandi dulu di situ. Ih, dan ternyata banyak temu yang lain juga orang-orang gitu. Oh iya kamu ini ditanya gitu, kamu di lantai berapa? Iya pas saya magang di lantai 9 bagian network. Oh iya ternyata bapak-bapaknya ini kan ada yang kayak keker banget, ternyata dia VP, Vice President gitu, ada manajer. Wah gue bilang ternyata orang-orang yang emang kalau misalnya ini yang dari yang gue ambil ya pelajaran positif ya, kalau orang bisa sampai jabatannya atau misalnya karir setinggi itu pasti dia orangnya nggak yang malas-malasan atau gimana, pasti dia menjaga kesehatan kayak yang tadi gitu kan. Dia benar-benar bapak gue kalau ngebilangin ya
kayak Kurt Angel tau nggak lo, bawa botak gitu, pelontos kayak Deddy Corbuzier. Tapi kalau Deddy Corbuzier kan terlalu kelihatan gede banget gitu, ini masih kayak wajar gitu, cuman kelihatan badannya berbentuk sehat gitu, tapi dia botak pelontos gitu. Wah, karena banyak ngobrol-ngobrol juga, oh iya kamu kok cuman ini, sayang lo baru bisa segini gitu. Iya pak, saya juga pengen gitu, semoga nanti kalau udah cepet lulus saya bisa juga kerja di sini karena enak banget lingkungan kerjanya, environmentnya gitu. Ya iyalah, gue ngeliatnya di situ sih, wah gila enak banget nih di pengalaman gue magang gitu. Yang walaupun gue pikir ya kalau teman-teman gue yang lain dia pada magang ya udah sekitaran kampus gitu, PLN di Padang atau misalnya Telkomsel Padang gitu. Nah gue gara-gara gue tinggal di Bekasi ada kesempatan dong. Nah gue bilang ya ngapain kalau gue bisa di kantor pusat atau apa, kan pasti istilahnya lebih bagus gitu, gue lebih tahu oh gini loh pengalaman kerja kalau misalnya di tempat precious kayak gitu di jantung ibu kota, kan mantep banget, di belakangnya langsung SCBD cuy. Gue pernah akhirnya ikut juga, divisi gue diajak buat seminar, bukan seminar ya, apa ya, anggaplah seminar gitu, diundang sama Cisco, salah satu perusahaan multinasional, bukan multinasional, internasional malah kan. Gue baru pertama kali tuh ke Ritz Carlton tuh, baru pertama, karena dia nggak ada ini di Ritz Carlton sih. Bilang wah anjing keren, terus lunchnya juga di Ritz Carlton, wah environmentnya bagus. Gue harap sih someday kalau Tuhan juga ngebolehin, gue masih pengen sih bisa berkarir di sana di Telkomsel. Itu tadi tuh pengalaman gue, jadi gue dia di kantor ya. Karena emang disediain fasilitas buat tempat gym dan juga tadi ada mandinya, dan kamar mandinya yang buat mandi itu dibuka sampai jam 10. Dan kamar mandinya keren banget, kayak emang kayak di hotel apa ya. Jadi sabun dan samponya itu udah disediain gitu, selalu di refill. Jadi gua kalau berangkat pagi gitu kan sabun sama samponya yang cair ya, bukan yang batang. Takutnya gue sih kalau sekarang nih, kalau jadi anak kos, kalau lagi nggak ada duit gue beli yang batang aja sabunnya, karena murah kan, di bawah 5.000. Walaupun sekarang sih Dettol 5.000 ya, gue lebih suka pakai Dettol sih kalau sabun. Nggak tahu, rasanya enak gitu kimianya gitu. Kalau selesai mandi gue berasa bersih gitu, karena berasa bau kimianya gitu. Mungkin nggak tahu ya. Terus juga di desainnya kan ada tulisan ID ya, direkomendasikan ID, makanya kayak lebih trusted gitu menurut gue pribadi sih. Kalau lu gimana, kalau mandi lu biasanya pakai apa gitu? Di tempat magang gue itu, di kamar mandi yang gymnya Telkomsel itu senang banget gue. Cuman jadi gue tinggal mandi kalau itu bawa handuk sendiri, terus sikat gigi sama odol sendiri. Dan di sana misalnya udah selesai mandi tuh, bapak-bapak gitu, iya, wah ada yang benar-benar yang gue rasa ya, wah wangi banget gitu, bau parfum yang entah gue nggak tahu mereknya mahal atau gimana gitu. Terus gue jadi aware, oh gini tuh, jadi gue harus selain harus sehat, jaga badan gitu kan, harus ditunjang penampilan juga, misalnya harus wangi atau gimana gitu, jadi orang-orang seneng gitu kerja sama lu, nggak yang bau keringat atau gimana gitu. Mantap sih, salah satu pengalaman gue ya. Ini gara-gara tadi ngomongin ini sih ya, apa kalau hujan-hujanan gitu. Kalau kalau misalnya tiba-tiba hujan naik motor pulang, gue biasanya nerobos, udah lanjut aja, ntar di rumah tinggal mandi kan. Kalau misalnya mau berangkat kerja gimana? Kalau misalnya lu berangkat kerja enak kalau ada ininya, ada tempat mandinya gitu di kantor lu gitu, bukan kayak kamar mandinya tuh cuman yang ya udah tempat wastafel, terus kamar mandi tempat urinoir sama kloset doang gitu buat lu pup kan. Ini enak anjir, ada tempat buat mandinya gitu, udah nggak pakai ember lagi, pakai shower gitu. Showernya ada dingin ada panas kan. Gue kira gue kalau mau tidur sih, kalau mau apa gitu nggak pulang malam di situ kayaknya juga bisa deh. Kalau nggak salah kayaknya orang bagian network itu ada juga yang kerjanya tuh emang malam gitu, yang buat jaga-jaga atau misalnya buat trial koneksi, trial buat networknya itu kan biasanya di malam hari tuh yang jarang-jarang orang make gitu, ntar jam 12 atau jam 1 sampai jam 3 gitu kan. Nah, makanya lu kalau lihat dia lewat tol dalam kota,
gedung Telkomsel tuh kan atau Telkom kan biasanya paling wah, bukan paling wah sih, lampu-lampunya kan bendera Indonesia dari setinggi itu sampai ke bawah gitu kan, lampunya bendera Indonesia. Kalau nggak di top bagian atasnya tuh dari kanan sampai kiri muter gitu bendera Indonesia gitu pokoknya. Tapi kalau kita lihat juga di layar apa di kaca-kacanya kok masih ada yang nyala nih, apa ada yang kerja atau gimana. Oh ya itu gue inget banget, gara-gara gue mau mandi di kantor kan, jadi kan gue bangunnya pagi tuh, entah gue jam 6 apa setengah 7 gitu udah di kantor. Pas gue lihat lah belum ada orang, samsak nih sama sekali. Nah sedangkan gue di ini ya, di lantai gue gitu, di tempat biasanya networking, meja anak-anak networking gitu ya, enak banget depan pantry gitu. Jadi dibilang iya nih lagi dibenerin sama bagian GA-nya atau gimana tuh, GA-nya di lantai 8 gitu. Ya mejanya belum jadi atau belum datang gitu pesenannya. Akhirnya ya udah kita pakai meja yang ada seadanya, lagi nggak dipakai, terus ditaruhlah di depan pantry. Jadi enak banget dong. Depan pantry, tapi pantry-nya tuh bukan kayak pantry yang lembab atau enggak ya, agak gelap gitu. Ini pantry-nya tuh kayak hampir minibar gitu, tapi bukan apa ya, jadi enak banget. Oke, lu baru datang, naruh tas, buka laptop, nyalain, sembari nunggu laptop nyala, langsung ke belakang meja ada pantry gitu. Pantry-nya juga open space, jadi lu di pantry bikin kopi, bikin teh gitu, masih bisa lihat oh nih komputer lu udah nyala gitu. Literally enak banget gitu. Walaupun gue sebulan gitu, memoris gue tuh enak banget. Gue inget juga gue magang itu ada barengan sama Mutia sama aduh gue lupa, ini Mutia ini dari Undip, satu lagi ada temennya, jadi sama-sama dari Undip. Istilahnya sih junior gue ya, cuman dia udah lulus duluan dong. Wow, iya gue kepikiran apa gue nanya dia aja ya. Anjani satu lagi. Iya, gue mau chat Anjani. Anjani udah lulus ya. Nah, itu juga dia dari Undip juga gitu. Tapi istilahnya dia junior gue gitu. Gue masuk 2016 di elektronan, dia masuk di Undip 17 apa lah? 17 kayaknya. Jadi dan dia udah lulus gitu. Jangan gue belum. Doain aja semoga bantu juga, siapa tahu ada yang mau bantuin gue bikin skripsi bisa lulus cepet juga. And then kalau bisa ya berkarir di, pengen sih di Telkomsel karena belum selesai. Gue rasa kehidupan gue di sana, gue masih emes gitu loh, masih yang gue dapat tuh wah emes sampai parkiran gitu kan. Belum ada tuh ininya apa yang gak enak yang gue dapat gitu. Itu dia. Next, apalagi yang mau kita lihat? Ini ada berita nih dari Pak Erick Thohir dari Kompas TV sih yang publish nih. Kata Pak Erick Thohir kalau Pertamina naik ya mohon maaf. Pertamax naik ya mohon maaf gitu. Nah ini kemarin gue lihat di Instagramnya Velox gitu ya. Dibilang Pertamax naik jadi 16.000 per liter. Ada yang komen lucu banget komennya, gue sampai ketawa. Harga Pertamax naik per 1 April 2022 menjadi 16.000. Dia komen, OTW beli kuda. Gue kebayang kalau misalnya orang lama-lama kesini, wah mahal, makin mahal. Udahlah beli kuda aja, tinggal kasih makan rumput sama minum gitu. Cuman gue baru kepikiran tadi pagi, itu sampai tadi pagi gue masih kepikiran, iya pakai kuda enak, apakah gue ke kampus pakai kuda gitu, berasa kayak Disney gitu kan pangeran-pangerannya. Cuman gue kepikiran kalau naik kuda ya selain lo parkirnya ribet kan nggak ada kunci stangnya ya, ntar kuda bisa pergi kemana-mana. Atau enggak naik kuda tiba-tiba ada yang ngambil aja gitu kan, dia kan kagak tahu, dia ngikut aja, kalau ada yang narik dia ikut aja gitu kan. Gue juga kepikiran, wah nanti kalau dia pup sembarangan gimana gitu kan, makin gak enak jalanan kampus kan. Itu mungkin kendalanya kalau kalau lo beli kuda ya, nggak bisa dikunci stang sama takutnya pup di jalan gitu. Ini harus aturan, ada rekayasa genetik di mana
kuda itu pup adalah ketika dia tidak berlari gitu. Jadi kalau pas lagi lari dia nggak pup gitu. Kadang kalau kita lihat kalau naik delman di Jogja, Malioboro gitu kan, ada lagi macet, seenak dia aja pup gitu. Apalagi di belakang orang delmannya sama anak kecil, biasanya anak kecil yang mau duduk di depan barengan sama ininya ya Pak, sama bapak delmannya gitu kan. Dipupin aja bau pas itu kan. Lucu banget sih bilang aja tinggal OTW beli kuda aja. Tapi kalau urusan beli kuda, kayaknya kuda Indonesia terkenal yang Sumba kan. Kudanya pendek-pendek tapi itu khas. Atau ini endemiknya Indonesia tuh. Ada yang bilang beli susu kuda, makan daging kuda gitu kan. And then terus ada berita lagi dari Kumparan nih, katanya KAI bilang katanya penembakan KRL terjadi antara stasiun Palmerah dan Kebayoran. Oh, berarti di sepanjang jalan itu ya, yang apa? Kalau kanan kirinya di pagar hijau itu kan. Ini ada penembakan ya, coba gue baca ya. Rangka KRL Tanah Abang Rangkas Bitung ditembak seseorang dengan senapan angin. Penembakan itu bahkan hingga membuat salah satu kaca jendela kereta pecah. VP Corporate Secretary KAI Komputer mengatakan peristiwa penembakan itu terjadi pada hari Rabu jam 8:15 malam. Tindakan vandalisme tersebut terjadi pada KRL 2138 Tanah Abang Rangkas Bitung jam 8:15 malam. Di antara lintas stasiun Palmerah dan Kebayoran Baru. Katanya nggak ada korban, terus perjalanan juga tetap berlanjut tuh keretanya menuju stasiun Rangkas Bitung dan kembali hanya sampai stasiun Serpong untuk dilakukan perbaikan. Wah, ini saat ditelusuri, sisa proyektil peluru masih berada di dalam gerbong. Pihak KAI tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap pelaku tersebut. Wah, ini antara orang iseng atau emang ada operasi CIA intelijen Rusia nih KBM di Indonesia. Kan parah ya. Terus dari headline-nya Line Today, ada pernikahan tertutup dari artis drama Korea, entah itu siapa. Terus lagi viral juga, yang mana ada ambulan di jalan tol mau lewat, ini malah dihalang-halangin sama mobil HRV dan orangnya sempat berhenti gitu, marah-marah gitu. Ini udah tahu ada ambulan gitu, lu minggir kayak gitu kan. Entah kenapa, atau entah baru belajar mobil atau jadi panik, malah panik jadi gitu ya. Kadang kan ada orang yang panik jadi malah buyar semuanya gitu. Cuman kalau gue rasa dahuluin aja ambulannya. Kalau emang lu buru-buru, baru setelah ambulan lu yang masuk gitu. Kan penting ya, apalagi ternyata ini orang yang di dalam ambulannya langsung di live Instagram atau apa gitu, langsung kesebut semua nomor plat nomor, itu kan pasti malu banget ya. Ini sih di platnya dari Timur nih, Jakarta Timur ya Tuhan, Timur. Gimana deh lu? Terus ada tergiur janji manis Indra Kents, gadis 18 tahun. Ini rugi 2,5 M dalam 3 bulan. Sedangkan nasibnya kini miris ya Tuhan. Bocil dibohongin ya, ini mau, anak bocil juga mau aja gitu. Hilangnya juga nggak banyak, nggak sedikit gitu, 2,5 M gitu. Ya Tuhan. Terus ada berita apa lagi? Kata WHO nih tentang COVID ya. COVID-19 akan terus bermutasi tapi tingkat keparahannya jadi berkurang. Oh, makin banyak varian-variannya, cuman dampaknya lama-lama makin berkurang katanya gitu. Ini ada yang nanti agak viral juga mungkin ya, karena di podcastnya Om Ded, gue baru tahu juga ternyata podcastnya Om Deddy Corbuzier itu subscribernya udah 10% rakyat Indonesia gitu. Lebih banyak mungkin dari negara Timur Leste kali penduduknya sama subscribernya Om Deddy ya. Ini pertandingan antara Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo ini adalah mantan suami dari mantan istrinya Om Ded, melawan anaknya Om Ded, Aska Corbuzier. Nah, berarti ini pertandingan antara mantan bapak tiri sama anak tiri nih, mantan ya. Terus ada apalagi, dinilai tidak tegas, Jokowi nikmati isu masa jabatan presiden 3 periode. Wah, ini gue kurang paham sih, cuman katanya sih kan
Ada yang bilang 3 periode karena lagi masa pandemi gitu, atau misalnya konflik Ukraina Rusia gitu juga nggak sih, padahal kan nggak ngaruh di kita juga gitu. Tapi entah dari mana wacana ini ya, apa mungkin orang nunggu oh ya agak lamain lagi jadi kita bisa, yang gue pikir gitu, kayak kita bisa ngubah image gitu dari mungkin yang kemarin ada yang partainya baru ketangkap salah satu kadernya, mungkin ada kasus apa gitu mungkin ya. Ini pikiran pendek gue aja sebagai netizen gitu, mungkin yang ahli-ahli bisa kasih tahu gue apa kenapa bisa sampai ada wacana 3 periode dan apa baiknya kalau misalnya jadi 3 periode, apa buruknya gitu. Ya pasti kan yang berkuasa kalau misalnya pengen gitu, oh 3 periode, atau mungkin diakal-akalin bisa kayak Rusia kemarin, Putin udah dua periode terus nggak boleh 3 periode, akhirnya diganti, adalah ganti presidennya, cuman presiden yang ini ternyata mungkin masih kaki tangan, atau misalnya dia respect sama Putin jadi apa-apa nanya ke Putin mungkin gitu. Nah presiden yang ini udah turun, akhirnya Putin naik lagi gitu, bisa gitu kan. Jadi ya mungkin hukumnya diakal-akalin gitu ya. Gue kurang tahu juga kayak gimana sistem perhukum di Rusia gitu, cuman gue yang gede di Indonesia ngelihat yang kayak gitu tuh nggak nggak biasa gitu, karena yang kita tahu kalau di Indonesia kalau udah jadi presiden nggak mungkin jadi presiden lagi, istilahnya kayak kemarin Megawati udah pernah jadi presiden, terus pas pemilu berikutnya pemilihan dia nggak kepilih, nah terus pemilu berikutnya terkepilih gitu. Nah itu gue ngeliat sih kayaknya belum pernah di Indonesia kan, jadi nggak familiar aja. Cuman gue nggak tahu juga apa yang waktu itu di Rusia itu pasti kan salah satunya ada dampak positifnya juga, ada negatifnya juga kan, pasti semuanya ada dampaknya. Positif ya sih yang gue lihat tuh mungkin dari awal Putin sampai terakhir ini istilahnya stabil gitu. Oke, yang dituju tuh stabil. Oke, kita dari pertama kali Putin jadi presiden yang dituju tuh pengennya ini. Stabil yang dituju, yang lu pengen tahu tuh, yang pengen lu kerjain tuh jelas gitu. Walaupun lu jadi nggak presiden, tapi ternyata yang presiden berikutnya tuh masih ngelaksanain apa yang diiniin gitu. Jadi bukan kayak lu kalau lu kayak misalnya gubernur Jakarta gitu. Oke, kalau zaman Ahok kayak begini, zaman Anies nggak mau kayak Ahok gitu. Waktu Ahok misalnya yang jelek korupsi atau yang apa-apa yang kerjanya nggak maksimal ini dipecat. Nah, kalau Anies enggak, yang kemarin masuk lagi kita perbaiki gini gitu kan. Jadi perbedaannya sih yang kepikiran di gue sih kayaknya kayak gitu. Cuman nggak tahu juga, mungkin gue bisa salah juga kan, gue juga manusia, gue tidak terlalu mendalami ini bukan di ranah pikirannya gue gitu kan. Dah itu dulu aja. Coba sekarang kita lihat ke Twitter. Gue mau lihat bola nih. Ini karena nanti weekend ini seru nih pertandingan nih, kayak nanti Chelsea tuh hari Sabtu tanggal 2 April bakal ada laga kandang lawan Brentford jam 9 malam. Enak nih, gue pasti nonton nih, bisa nih. Jam 9 malam hari Sabtu lagi. Fix nggak malam mingguan. Terus ini dari Twitter Extra Time Indonesia. Jadi Manchester United ingin melibatkan Anthony Martial untuk transfer Harry Kane pada musim panas mendatang. Ini baru ini ya, ini katanya dari Rob Dawson ESPN. Jadi mungkin Harry Kane ke MU, terus dengan transfer duit berapa, terus Martial ke Tottenham dengan udah gitu kali ya, nggak tahu yang priceless yang harganya lebih tinggi siapa, Harry Kane atau Martial. Martial lebih muda, Harry Kane mungkin udah 30, tapi Harry Kane pasti lebih tajam kan. Jadi entah nanti MU yang ngasih duit atau Tottenham yang ngasih duit. Gue sih nggak percaya kalau Tottenham ngasih duit ya, paling MU nih. Enak di Tottenham udah dapat duit, dapat striker muda juga loh, mantan ini kan dia dapat apa sih Anthony Martial nih, maksudnya pemain bola pemain bola yang wonderkid gitu lah, wonderkid tapi dapat ininya Golden Boy Award.
Nah, Golden Boy Award ini kan yang dapetin adalah yang istilahnya wonderkid gitu. Uh, Pemain muda yang masih, gua rasa sih masih 21 tahun ke bawah gitu, yang performanya oke banget di musim itu, makanya dia bisa dapetin award Golden Boy Award ini. Terus ada ini lagi nih dari Extra Time, katanya kok belum ada rumor pelatih Real Madrid musim depan buat gantiin Don Carlo ya. Mungkin gara-gara kemarin Real Madrid kalah kali ya lawan PSG, makanya ada berita ini nih. Cuman gue lihat sih kayaknya jangan ya, maksudnya si ini aja perform gitu Real Madrid di La Liga kan. Cuman mungkin selain kalah atau enggak lanjut di next stage-nya champion, itu satu lagi adalah kegagalan musim ini adalah kemarin gagal di El Clasico kan, makanya kayak gitu. Terus ada berita lagi nih, katanya Jude Bellingham itu bakal jadi penggantinya Modric di Real Madrid gitu, melihat sebagai pengganti terbaik Modric gitu buat sekarang ya, suksesornya. Gue sih, menurut gue siapa yang bagus ya buat gantiin pemain tengah gitu ya buat Modric. Mason Mount bagus, cuman Mason Mount lebih ke box to box apa gimana ya, nggak tahu juga nih, coba gue lihat. Terus tapi gue nggak mau sih Mason Mount pemain Chelsea ke Real Madrid, terabis pemain Chelsea ya, mending yang lain-lain aja gitu, kayak dari ini Jude Bellingham dari Dortmund ya, ambillah yang dari MU, kalau nggak Liverpool, City gitu kan. Itu kemarin Fernando Torres aja ke Barca gue udah seneng banget. Oke, berarti City makin kurang gitu kan, cuman masih juara 1 ya di IPL klasemennya sekarang. Terus ada fix nih ya, kata Fabrizio Romano, Bruno Fernandes udah menyetujui kesepakatan perpanjangan kontrak bersama MU sampai 2027. Gajinya bisa berapa, 200.000 apa 300.000, gue kurang tahu juga. Cuman aturan siapa gaji paling tinggi di IPL ya, The Buyan kali. Terus ada ini nih yang sempat ini nih, katanya nanti drawing dari Piala Dunia itu bakal diadain di 1 April 2022. Nah, katanya bakal ada calon-calon grup neraka. Pasti seru sih kalau ngeliat grup neraka itu ya. Gue nggak tahu nih, gue bacain ya, gue masih belum paham juga. Katanya berarti kalau Jerman Belanda di pot 2, ada kemungkinan ketemu negara besar di pot 1 dan jadi grup neraka gitu. Gue nggak tahu juga sih ini maksudnya apa gitu. Amerika US resmi lolos ke next stage-nya Piala Dunia. Terus ada berita lagi, katanya nih Gareth Southgate udah ngasih warning ke Harry Maguire bahwa posisinya sebagai starter timnas Inggris terancam di Piala Dunia gitu, nggak aman gitu kalau performnya Maguire gitu juga. Mending yang lain gitu, bisa McGuehi atau Tomori itu kan mantap juga tuh. Bisa Ben White yang jadi starter. Terus ada legendnya Barca nih lagi nonton El Clasico-nya Barca Real Madrid, tapi yang ladies ya, grup ladies. Ada Puyol sama Xavi lagi nonton, ada gambarnya. Terus ada Salah nih yang pidato atau gimana gitu abis Mesir nggak lolos ke Piala Dunia, katanya saya merasa terhormat bisa bermain dengan kalian dan saya merasa sangat bangga bisa bermain dengan kalian meski saya bersama kalian atau tidak di masa depan nanti gitu. Terus laga El Clasico cewek ini mencetak rekor sebagai pertandingan sepak bola wanita dengan penonton terbanyak sepanjang sejarah, yaitu 91.553. Gue nggak tahu nih beneran real segitu penghitungannya atau digede-gedein aja. Maksudnya WWE gitu ya, Smackdown itu kalau kayak di WrestleMania kan dia ajang paling puncaknya kan WrestleMania tuh. Ada di WrestleMania berapa gitu, 15 apa 16 gitu. Dia padahal yang dijual misalnya kejual tuh cuma 100.000, cuman dia bilang kejual 200.000 gitu ya, buat media aja gitu, jadi buat digede-gedein gitu. Oh, WrestleMania lebih gede dari Super Bowl, lebih gede daripada apa kayak gitu, buat marketing ya. Jadi nggak tahu ini beneran apa enggak. Yang gue tahu sih itu pernah kayak gitu ya. Terus
Extra Time juga ngeklaim katanya Piala Dunia dengan marketing terbaik adalah waktu di Afrika Selatan. Ada bolanya Jabulani ya. Terus ada Shakira juga di System for Africa. Terus udah resmi next manajernya PSV Eindhoven ada Ruud van Nistelrooy yang bakal jadi pelatih kepala mereka di musim depan, karena musim ini pelatihnya nggak perpanjang kontrak apa emang dipecat gitu, nggak tahu. Terus ada berita lagi ketika Rickard Family menyadari ada penentangan terhadap tawaran mereka di antara fans Chelsea karena pernyataan Islamofobia yang dibuat oleh Joe Richards pada tahun 2019. Tom, putri dari Joe, menghubungi Buck untuk menengahi pertemuan dengan Canoville, pemain kulit hitam pertama klub. Oh gitu. Terus ada statement lagi, grup pesaing yang mengajukan penawaran untuk Chelsea marah atas apa yang mereka lihat sebagai perlakuan istimewa yang ditunjuk oleh klub terhadap Rickard Family. Salah satu konsorsium khawatir bahwa aturan telah dilanggar. Mungkin kan biasa gitu juga ya, mungkin ada permainan juga kayak misalnya dari konsorsium yang A gitu, dia ngebaikin si Rene Group gitu, dimana Rene Group ini kan jadi panitianya gitu ya buat penjualan Chelsea ini. Lu nanti kalau misalnya gue bisa beli Chelsea, nanti lu bakal selain lu dapat duit dari hasil penjualan gitu yang resmi dari Roman Abramovich, kita juga bakal ngasih bonus ke lu gitu. Nah, yang kayak gini-gini nih, makanya ada perlakuan istimewa, ada kayak lobby-lobby enak gitu kan. Nah, saya kemarin ada yang katanya sih, ada yang bilang salah satu penawar dia salah nge-email gitu. Nah sedangkan kalau misalnya lu dikasih perlakuan istimewa kan, oh nggak apa-apa salah email, yang penting kan tujuan atau niatnya kan udah sebelum jam segini. Nah tuh gitu tuh dihalus-halusin kan. Terus ada ketua PSSI Kamerun yaitu Samuel Eto'o saat ini foto-fotonya saat merayakan keberhasilan timnas Kamerun yang lolos ke Piala Dunia. Wow, ini nih baru ketua PSSI nih dilulukan atau dibanggakan oleh skuad timnasnya. Terus breaking lagi, Barcelona telah berbicara dengan perwakilan Dembele tentang perpanjangan kontrak baru dan mereka bersedia untuk mendengarkan tawaran. Baru bersedia mendengar ya, belum tentu nantinya kayak gimana. Terus breaking lagi, klub-klub Premier League akan menyetujui aturan pergantian 5 pemain dalam satu pertandingan mulai musim depan. Oh, kan enak ya, maksudnya ya waktu bermain juga makin banyak gitu kan. Tapi kalau 5, apa yang mau dimasukin ke squad tetap 7 gitu. Apa yang masukin ke list yang siapa aja yang bertanding juga tetap 7 atau naik jadi 10 atau kemarin sempat 10 kemarin ya waktu corona ya. Terus baru sadar Argentina hampir 3 tahun belum pernah kalah sama sekali. Wow. Kemarin juga menangin itu kan Piala Afrika Selatan. Resmi, Adidas merilis bola yang akan dipakai di Piala Dunia Qatar 2022. Namanya Al Rihla. Ini juga katanya Adidas memperkenalkan logo baru. Jadi logo garis 3 Adidas, ada tulisan bawahnya Adidas. Itu yang lama. Nah kalau yang sekarang baru tulisan Adidasnya dihapus, jadi cuma garis 3 miring gitu doang. Dan ada Luis Suarez yang berhasil melewati Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak kualifikasi Piala Dunia asal Amerika Selatan sepanjang sejarah. Oh gitu. Jadi pencetak gol terbanyak di ajang kualifikasi Piala Dunia, yang top skornya ini berasal dari pemain Afrika Selatan lagi. Terus ini nih dari Extra Time, dia bilang, nah jadi ada statement dari tweetnya Extra Time Indonesia nih, katanya kangen tim Eropa tur ke Indonesia. Wah gue jadi inget nih dulu gue nanti harus ceritain ini seru sih. Tadi masa gue udah ceritain tentang gue magang kan, masa gue ceritain ini lagi gitu. Ini buat next aja besok kali ya. Masa seru nih, agak panjang juga nih ceritanya nih, biar jadi kayak momen aja. Oh di episode ini gue ceritain tentang ini gitu kali ya. Next ya.
ke Man United yang akan mengadakan tur pramusim ke Australia di bulan Juli mendatang dan akan melakukan 3 pertandingan melawan Melbourne Victory dan Aston Villa. Satu lagi siapa? BNI Taplus Muda kayaknya. BNI All Star. Terus resmi lagi, ini udah kemarin gue bilang ya, Carlo Ancelotti yang dinyatakan positif COVID dan gak bisa mendampingi timnya minggu akhir weekend ini di ajang La Liga lawan Celta Vigo. Terus kita next ke, ini gue dari Twitternya Chelsea Fan Indo. Gue nggak tahu sih, gue ngeliat Chelsea Fan Indo ini update aja gitu Twitternya. Ada gambar Jorginho yang udah balik ke London, terus juga udah berlatih bersama tim. Oke, jangan terlalu terpurut dalam galau-galau karena Italia nggak lolos. Mending lu balik, terus fokus deh, masih ada yang harus lu kerjain gitu kan. Kalau ngomongnya gampang ya Rehan ya. Ekspektasinya ininya apa? Realisasinya nih yang kurang. Terus, ini ada kata-katanya Jose Mourinho ya. Ini dia kayaknya ngedukung Chelsea nih. I don't think it's very difficult to coach at Chelsea because I was a champion 3 times and Ancelotti was a champion. Antonio Conte was a champion. Who else? Gitu. Jadi kata dia main di IPL gampang kok gitu. Jelas lah the special one gitu. Terus ada breaking lagi nih, katanya pemerintah Inggris melarang Nike untuk memasok lebih banyak jersey lagi ke Chelsea. Dan semua solusi juga ditolak sama pemerintahan Inggris. Sama pemerintah ya, kacau. And then sementara itu dari pihak sponsor gedenya Chelsea yaitu provider United Kingdom ini telah mengetahui keputusan klub dan memilih mengundurkan diri dan tidak ingin lagi dikaitkan dengan Chelsea gitu. Terus nih katanya Chelsea juga bakal dikabarkan tetap menggunakan jersey dengan logo Tree hingga akhir musim, karena jika dipaksakan untuk ditutupi akan terlihat berantakan dan tidak nyaman bagi para pemain. Mungkin kalau ditutupi pakai lakban gitu kan, ya janganlah. Mending bisa nggak sih jersinya yang ini dibuang aja, terus kasih desain baru tuh Trivago gitu kan. Ya udah, paling berapa sih keluarin duit gitu, bikinlah jersey satu pemain 2 style gitu kan. Seenggaknya kan better ya, lu ngapain, masih enak dia udah mutus kontrak tapi logonya masih bisa iklan gitu lah istilahnya nanti buat next, gue rasa ya buat next musim ketika Chelsea udah boleh jualan lagi, nanti ada nih spesial khusus gitu ya, jersey yang sekarang musim ini tapi dengan lambang Trivago. Gue yakin tuh pasti bakal meledak tuh, maksudnya banyak orang yang mau beli gitu karena pada seneng sama apa yang dikerjain sama Trivago gitu, tetap barengan sama Chelsea walaupun Chelsea lagi banyak dilanda masalah kayak gini kan gitu. Terus breaking lagi di bulan Januari 2022 kemarin, PSG sempat memberikan penawaran untuk Kante, namun Kante mengabaikannya karena dia bahagia di London. Iyalah, champion. Terus apa lagi nih ya? Oke, itu masih itu dulu. Tuh kita next ke line Fume Extra Time, pasti mostly sama deh. Cuman coba lihat deh, siapa tahu ada adminnya ada yang lebih update gitu tuh. Emang mostly sama gitu. Ini ada list dari pot-pot ya, kira pot 1 siapa aja, pot 2 siapa aja, pot 3 siapa aja. Cuman gue lihat Pilden ini kayak banyak banget yang dari negara Eropanya ya. Terus yang tadi udah gue sebutin juga mostly banyak sama. Kita ke line form-nya kabar Liga Inggris. Kabar Liga Inggris yang pertama nih ada Arsenal yang meraih kemenangan dengan skor 4-1 melawan Brentford B, tim yang B, di pertandingan persahabatan yang dilakukan secara tertutup kemarin. Pencetak gol ada Rob Holding sama Lacazette. Keren ya si Arteta gini ya, nggak apa-apa deh tanding lawan B, yang penting kita tanding bisa
bisa apa ya, makin familiar gitu sama taktiknya yang dipakai gitu. Dan ini yang main juga nggak squad B juga, tetap squad pertama. Ini gue lihat kayaknya ada Ramsdale jadi kiper ya. Ya kayaknya ya, kalau gue nggak salah gitu, maaf sorry. Lacazette juga main gitu. Maksudnya emang serius gitu kalau pengen jadi juara gitu. Kalau entah musim depan atau musim ini jadi penghambat juaranya City Liverpool gitu kan. Terus ada berita ini dari Everton yang mengalami kerugian finansial musim lalu adalah sebanyak 120,9 juta pound sterling, sehingga total kerugian selama 3 tahun menjadi 372,6 juta pound sterling. Tidak ada klub Premier League yang mengalami kerugian sebesar itu. Wah, kenapa nih bisa rugi kayak gini ya? Apa karena gaji pemain? Tapi gaji pemain pasti nggak lebih gede daripada gaji pemain MU ya. Apa gara-gara penonton yang nggak main? Padahal kayak maksud fans Everton kan gede juga gitu. Ini kan apalagi dia punya rival kan Liverpool ya. Banyak juga orang asli Liverpool tuh katanya dibilang tuh sukanya ke Everton malah bukan ke Liverpoolnya. Tahu deh, kita coba lihat lagi. Ini breaking, seorang remaja berusia 19 tahun divonis 6 minggu penjara setelah melontarkan kata-kata rasis di Twitter terhadap Marcus Rashford usai final Euro 2020. Ini yang kemarin ya. Padahal Rashfordnya orang baik ya, dia punya duit aja ngebantuin anak-anak yang misalnya kelaparan kemarin. Terus ada mural Muhammad Salah telah selesai dibuat di kota Liverpool untuk menghormati jasa-jasanya. Ini bagus ya kata-katanya, menghormati jasa-jasanya. Kayak musim depan Salah udah nggak di sini soalnya perpanjangan kontraknya yang tidak berlangsung secara baik. Terus kayak yang tadi official bola Pildun Qatar nih, ada iklan-iklannya, ada Son, ada Messi juga. Terus breaking, Edison Cavani mengalami cedera saat bermain di pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Chile pada hari ini. Sang pemain diperkirakan akan kembali absen di sisa pertandingan United pada musim ini. Oh, parah ininya ya, apa cederanya gitu. Next kita ke line formnya, salah pencet loh. Ke line formnya kita kesini. The Blues Indonesia ada berita apa kira-kira? Oh ini tentang Chelsea ya. Todd Boehly tetap sangat ambisius ingin berinvestasi di skuad Chelsea. Salah satu kontak berbicara tentang keinginannya untuk bersaing dengan Real Madrid. Sisi La Liga mungkin tidak seperti sebelumnya di bursa transfer, tetapi masih dianggap sebagai salah satu klub terbesar di dunia. Orang-orang membicarakan Todd Boehly sebagai orang yang sangat didorong oleh data, seorang yang percaya pada analytics seorang pemain. Sarannya, Chelsea tidak merta-merta mengejar nama terkenal, tapi mencari yang pas, bukan apa yang Anda belanjakan, tetapi bagaimana Anda membelanjakannya. Wah, ini banyak nih kalau gue baca ya. Terus ini ada rumor ya, katanya kayaknya pertandingan Chelsea lawan Brentford hari Sabtu nanti akan diadakan protes oleh pendukung Chelsea terkait isu terbaru dari calon pemilik Chelsea. Terus ada konsorsium The True Blues. John Terry sedang dalam pembicaraan positif dengan 2 penawar terpilih yang mereka menginginkan 10% saham dalam bentuk kepemilikan baru. Boleh ya, jadi tetap Chelsea di track yang aman gitu kalau misalnya masih ada dimiliki oleh fans, atau misalnya kayak John Terry, legend-legend Chelsea yang pasti pengen Chelsea itu berkembang baik, tumbuh ke atas gitu, maju, nggak bobrok gitu kan. Masih dengan hashtag no to Rickers and no to racism. Ini ada masih yang kayak tadi gue bilang ya, katanya Bruce Buck nih dibilang ngasih pilih kasih, dia lebih condong ke Rickett family gitu, mungkin dia dapat juga bonus-bonusnya. Terus ini Edwin Mendy, ini keren nih, rumor sih, masih rumor ya. Chelsea sedang mempertimbangkan untuk bergabung dalam perlombaan merekrut Paulo Dybala setelah proses pengambilan alihan klub selesai. Proses perpanjangan kontrak yang nampaknya tidak menemui titik terang membuat Paulo Dybala kemungkinan akan keluar dari Juventus dengan status bebas transfer.
Chelsea berharap dapat membuka diskusi setelah sanksi cabut. Kayaknya emang bukan rumor nggak bakal perpanjang, emang nggak bakal perpanjang, udah fix itu. Cuman kalau ke Chelsea gue bilang oh ya udah mending ke Chelsea gitu, Lukaku dibuang. Cuman gue mikirnya apa iya fisiknya Dybala bisa gitu main di IPL. Contoh kayak kemarin si Ziyech gitu. Ziyech 1-2 musim tuh harus adaptasi banget. Sampai di musim ini tuh akhirnya berperan well gitu. Mungkin udah bikin strength badannya udah bikin bagus gitu ya. Banyak latihan sama pelatih fisiknya gitu. Kita move ke line formnya kabar Chelsea Indo. Oh dia masih belum update. Next ke Chelsea Indonesia. Masih belum ada juga. Ya udah deh kalau gitu segitu dulu. Ini baru udah 50 menit. Wih gila lumayan lah ya. Thank you so much yang udah dengerin. Doain gue semoga rajin nguploadnya. Semoga dengerin juga tetap sehat terus, jaga kesehatan dan gue sih berharap lo makin lama makin sukses, aman-aman aja, nggak ada masalah yang terlalu menghambat di problem kehidupan kita gitu, karena problem atau masalah kan pasti bakal terus ada terus kan ya, makin gede masalah yang kita hadapi semakin bijak dan semakin wise kita gitu, semakin banyaklah pengalaman hidup kita. Ih sotoy banget nih gue ya. Yaudah deh itu dulu, thank you banget semuanya, dadah, happy weekend.